Halo adik-adik kelas 4, hari ini ketemu lagi dengan Kak Putri. Kali ini kita akan membahas mengenai segi banyak. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Kita akan mempelajari mengenai macam-macam segi banyak. Kemudian kita akan mengetahui bagian dari panjang, tinggi, lebar, dan sisi pada bangun persegi, persegi panjang, dan segitiga. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengaplikasikan rumus perhitungan pada bangun segi banyak. Terkhusus yang akan kita pelajari hari ini mengenai persegi, persegi panjang, dan segitiga. Apa yang adik-adik ketahui tentang segi banyak? Nah, segi banyak adalah bangun tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis. Segi banyak memiliki jumlah sudut yang sama banyaknya dengan sisinya. Nah, segi banyak ini dapat dibuat dengan menghubungkan beberapa titik dan segi banyak tidak memiliki ruang. Sehingga segi banyak disebut juga dengan bangun datar. Nah, ini adalah macam-macam segi banyak. Yang pertama itu ada segi banyak beraturan, yaitu segi banyak yang memiliki sisi dan sudut yang sama ukurannya. Contohnya, ini ada segitiga sama sisi, kemudian persegi, kemudian segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, segi 8 beraturan, dan bintang. Kemudian, macam yang kedua yaitu segi banyak tidak beraturan. Karena dia tidak beraturan, maka segi banyak ini memiliki ukuran sisi dan sudut yang tidak sama besar. Contohnya, ada segitiga sama kaki. Ini atasnya kecil, samping-sampingnya besar. Kemudian ada jejar genjang, segitiga siku-siku. Ini ada persegi panjang, ya. Yang ini panjang, tapi ke bawahnya kecil gitu ya. Terus kemudian ada trapesium dan tanda panah. Bangun yang pertama yang kita akan pelajari hari ini adalah persegi. Hayo, siapa yang lupa tentang bentuk persegi? Nah, ini adalah bentuk persegi. Ciri-ciri dari persegi, yang pertama ada memiliki 4 titik sudut. Yang mana sih, Kak, titik sudut itu? Nah, titik sudut itu yang ada di pojok-pojok. Nah, kita hitung pojoknya nih. Ada 1 pojok A, kemudian 2 pojok B, 3 pojok D, dan 4 pojok C. Nah, kemudian ciri yang kedua memiliki 4 sisi sama besar. Sisi itu apa sih, Kak? Nah, sisi itu adalah garis dari A ke B. Ini disebut sisi. Kemudian B ke D, ini sisi. D ke C, ini sisi. Dan C ke A, ini namanya sisi. Nah, sisi-sisi ini memiliki panjang yang sama ya karena dia bangun persegi. Kemudian, ciri yang ketiga yaitu memiliki 4 sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Nih ya, yang garis kuning ini adalah sudut siku-siku ya. Masih ingat? Sudut siku-siku itu kayak kaki ya, kayak gini. Nah, kemudian ada ciri-ciri lain yaitu memiliki 4 simetri lipat dan memiliki 4 simetri putar. Sekarang kita akan belajar mengenai cara menghitung keliling dan luas persegi. Nah, di sini kakak punya persegi ABCD. Nah, ini ya tadi AB, AC, CD, DB ini disebut dengan sisi. Untuk keliling, rumusnya itu ada sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Karena sisinya ada 4 ya. Yang garis-garis biru ini namanya sisi. Nah, atau bisa kita singkat rumusnya dengan 4 dikali sisi, karena sisinya ada 4. Nah, kalau kita akan mencari luas, kita menggunakan rumus sisi kali sisi. Ya, atau biasa kita singkat dengan S kali S. Oke, untuk lebih paham, kita perhatikan contoh soal. Nah, kakak punya persegi nih, besar sisinya 6 cm. Ya, ini sama tuh besarnya 6 cm karena dia persegi. Nah, pertanyaannya, hitunglah luas dan keliling bangun di samping. Nah, jawabannya, teng teng teng. Nah, karena kita ketahui panjang sisinya adalah 6 cm, maka untuk mencari luas, rumusnya tadi sisi dikali sisi. Karena sisi kita 6 cm, maka 6 cm dikali 6 cm sama dengan 36 cm.
meter persegi ya, tambahin angka 2 di atas sentimeternya. Kemudian yang kedua, mencari keliling, tadi rumusnya tinggal ditambahkan ya seluruh jumlah sisinya. Sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Atau 4 dikali sisi. Nah, 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 24 cm persegi. Nah, kenapa Kak? Kok ininya 4? Kok ininya 2? Nah, ingat-ingat tadi ya, kalau persegi itu mempunyai 4 sisi. Walaupun yang ditulisnya hanya 2, tapi kita tetap menghitungnya ini ada 4 sisi. Bangun yang kedua, yaitu persegi panjang. Nah, persegi panjang ini hampir mirip loh dengan persegi, tapi persegi panjang ini punya panjang dan lebar. Nah, sehingga besarnya tidak sama besar. Nah, ciri-ciri dari persegi panjang yang pertama, memiliki 4 buah sisi. Kita hitung. A ke B 1, B ke C 2, C ke D 3, D ke A 4. Maka ada 4 sisi. Nah, ciri yang kedua, sisi yang berhadapan memiliki panjang yang sama. Ayo kita lihat. A ke D ini sejajar dengan B ke C. Nah, jadi panjangnya sama nih ya. A ke D dan B ke C ini panjangnya sama. Nah, yang di samping-samping ini disebut dengan lebar. Nah, sedangkan A ke B panjang samanya dengan C ke D. Betul sekali adik-adik. Nah, karena A ke B ini berhadapan dengan C dan D, maka panjangnya sama. Nih ya, panjangnya sama tuh. Sehingga garis A ke B dan garis C ke D disebut dengan panjang. Nah, mirip juga nih dengan persegi, yaitu memiliki 4 buah sudut siku-siku. Berapa besarnya? Betul, 90 derajat ya. Sudut siku-siku ini yang seperti kaki di pojok-pojok ya. Oke. Nah, ini kita akan belajar cara menghitung luas dan keliling. Nah, untuk luas, kita rumusnya adalah panjang kali lebar atau P kali L. Nah, untuk keliling, rumusnya adalah AD tambah CD tambah BC tambah AB. Atau kita menghitung jumlahkan seluruh panjang sisinya gitu ya secara singkatnya kalau keliling. Atau kita juga bisa menggunakan rumus 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Tapi cara menyelesaikannya kita harus mengkalikan dulu baru ditambahkan ya sesuai dengan urutan perkalian dulu, baru penjumlahan. Nah, untuk lebih paham, kita perhatikan contoh soal. Nih, kakak punya persegi panjang. Ini panjangnya berapa? 9 cm. Lebarnya 6 cm. Pertanyaannya adalah, hitunglah luas dan keliling bangun datar di samping. Teng, teng, teng. Ini pembahasannya. Nah, kita ketahui dulu, tulis panjang. Tadi 9 cm. Kemudian lebar 6 cm. Nah, ingat-ingat lagi rumusnya. Luas itu adalah P kali L atau panjang dikali lebar. Maka, kita kalikan saja. 9 dikali 6 sama dengan 54 cm persegi. Nah, untuk yang kedua, ini kita akan mencari keliling. Kelilingnya berapa sih, Kak? Nah, kelilingnya ingat-ingat lagi rumusnya, yaitu 2 dikali P atau panjang ditambah 2 dikali L. Nah, kita harus dikalikan dulu ya, baru dijumlahkan. Ingat, dikalikan dulu, baru dijumlahkan. 2 dikali 9 sama dengan 18. Kita taruh dan ditambah 2 dikali 6 sama dengan 12. Kemudian baru kita jumlahkan. 18 ditambah 12 sama dengan 30 cm. Selanjutnya kita akan membahas yang ketiga, yaitu segitiga. Ya, beneran nih, yang ketiga namanya segitiga. Nah, tapi untuk segitiga ini ada beberapa macam. Yaitu yang pertama ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu kakinya sama besarnya. Nah, ini yang garis 2, ini adalah kakinya ya, memiliki sudut yang sama.
Kemudian, segitiga siku-siku. Nah, ini sudutnya nih yang siku-siku tadi yang kayak kaki ya. Kalau adik-adik nanti menemukan yang ini namanya segitiga siku-siku. Dan yang terakhir itu ada segitiga sama sisi. Nah, kalau segitiga sama sisi ini, seluruh panjang sisinya adalah sama besar. Itu ya, ketiga-tiganya ini ada titik 3. Nah, ini namanya segitiga sama sisi. Nah, di dalam segitiga, dia mempunyai alas dan tinggi. Ingat-ingat ya, kalau persegi punya sisi, persegi panjang punya panjang dan lebar. Sedangkan segitiga punya alas dan tinggi. Nah, untuk yang di bawah, ini namanya alas ya. Nih, garis yang di bawah, ini selalu namanya alas. Gak bisa diganti ya, namanya selalu alas. Kita ingat-ingat aja nih, karpet tuh ya. Karpet itu digunakan untuk alas duduk, berarti di bawah. Nah, untuk yang di bawah, ini namanya alas. Nah, sedangkan yang tinggi, ini ya, yang menjulang dari atas sampai bawah, namanya tinggi. Nah, adik-adik ingat nih ya, kalau tinggi itu bukan yang miring ya, tapi yang lurus, yang memotong antara garis miring dengan alas. Ini namanya tinggi ya, ingat-ingat ya. Ini ada tinggi, kalau di segitiga sama kaki, tingginya di tengah, segitiga siku-siku, tingginya di samping, segitiga sama sisi ini ada di tengah juga. Oke. Nah, ini adalah macam-macam segitiga dan ciri-cirinya. Untuk yang pertama, berdasarkan besar sudut, segitiga lancip. Nah, segitiga lancip ini memiliki segitiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, berarti kalau kurang dari 90 derajat, ini sangat lancip ya. Nih, contohnya yang kayak gini nih ya. Nih, yang sudutnya seperti ini, yang lancip-lancip, itu namanya segitiga lancip. Kemudian segitiga siku-siku yang sudutnya 90 derajat. Nah, tadi ada kan 90 derajat yang kayak kaki. Kemudian segitiga tumpul yang memiliki sudut lebih dari 90 derajat. Nah, kalau berdasarkan panjang sisi, kita ketahui yang pertama ada segitiga sembarang, yaitu segitiga yang panjang ketiga sisinya sembarang atau tidak sama besar ya, namanya juga sembarangan. Nah, yang kedua ini ada segitiga sama sisi yang tadi. Nih, yang ini ya segitiga sama sisi. Karena panjang seluruh sisinya itu sama. Dan yang ketiga yaitu segitiga sama kaki atau segitiga yang mempunyai sepasang sisi yang sama panjang. Nah, ini ya yang garis 2 ini punya kaki yang sama panjang. Oke, kita lanjut ke luas dan keliling segitiga. Nah, ini agak beda ya rumusnya. Untuk yang keliling, nah ini rumusnya tinggal ditambahkan saja panjang ketiga sisinya. Atau kita bisa tuliskan keliling segitiga sama dengan A ditambah B ditambah C. Ini A, B, dan C. Kemudian, untuk luas, ini kita lihat gambar yang di kanan ya, yang paling kanan, yang di samping, yang ada garis tengahnya. Nah, ini rumusnya alas dikali tinggi dibagi 2. Kak, dikali dulu apa dibagi? Boleh dikali dulu, boleh dibagi, atau adik-adik biar mudah kita mengkalikan dulu baru dibagi ya, biar nggak bingung sementara. Nah, kita lihat alas itu tadi yang di bawah, sedangkan tinggi itu yang garis pertemuan antara alas dan sisi miring ya. Nah, ingat ya, tinggi itu bukan yang di miring, tapi yang tingginya. Nah, untuk lebih paham, kita perhatikan contoh soal. Nah, kakak punya segitiga A, B, C. Hitunglah keliling bangun datar di samping. Yuk, kita berhitung dulu, baru kita lihat slide selanjutnya ya. Ini adalah jawabannya. Nah, ingat-ingat tadi, keliling itu kalau segitiga tinggal tambahkan saja seluruh sisinya. Atau kita tuliskan dengan A ditambah B ditambah C. 4 ditambah 3 ditambah 6 sama dengan 13 cm persegi. Untuk yang kedua, nah kakak punya soal lagi. Loh, tapi kok satunya nggak ada gitu ya. Ini hanya ada A, ini ada C, B-nya nggak ada gitu. Kemana, Kak? Nah, ternyata itu yang ditanya. Nah, jika keliling di samping adalah 11 cm,
tentukan panjang PR. Nah, ini kelilingnya udah ada. Kalau sebelumnya kita cari keliling, kalau ini kelilingnya udah ada, kita disuruh nyari garis P ke R. Gimana caranya, Kak? Gampang. Next slide. Nah, ini dia caranya. Kita pakai rumus yang sama. Keliling sama dengan A ditambah B ditambah C, atau kalau segitiga PQR, kita tulisnya RQ ditambah PR ditambah PQ, atau jumlahkan saja seluruhnya ya. Nah, karena kelilingnya sudah diketahui, kita tulis kelilingnya tadi 11 cm ya. Kita tulis 11 cm sama dengan RQ berapa? 4 cm. Ditambah PR berapa? Kak, PR-nya nggak ada gitu. Nggak apa-apa, kita tuliskan dulu saja ya. Karena ini yang ditanyakan. Kita tulis PR tambah PQ. PQ 5. Nah, maka kita hitung 11 cm kita turunkan sama dengan 5 ditambah 4, 9 ditambah PR ya. Ini yang belum diketahui kita tuliskan saja. Kemudian karena kita akan mencari PR, maka 9 harus kita pindahkan ruasnya ke kiri. Nah, tadi kan dia ada di kanan, kita pindahkan ke kiri. Karena dia positif, bila kita pindahkan menjadi negatif, maka 9 kita pindahkan menjadi minus ya, atau dikurangi. Sehingga PR adalah 11 dikurangi 9 sama dengan 2 cm. Gampang kan adik-adik? Next, nah kakak punya soal lagi. Aduh kak banyak banget, gak apa-apa, biar kita lebih paham ya. Nah, ini kakak ada segitiga apa namanya tadi? Siku-siku ya, masih ingat. Nah, perintahnya adalah hitunglah luas segitiga di samping. Nah, caranya teng teng teng. Nah, masih ingat ya, rumusnya yaitu alas dikali tinggi dibagi 2. Kita lihat alasnya berapa? 12 cm dikali tingginya berapa? 8 cm dibagi 2. Ini selalu dibagi 2 ya, nggak boleh lebih dari 2, harus 2 pokoknya. Maka kita hitung 12 dikali 8 dibagi 2 sama dengan 48 cm. Oke adik-adik, demikianlah pembahasan mengenai segi banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kelas online nanti. Kalau ada yang ditanyakan, boleh menghubungi kakak. Terima kasih. Dadah.